Halo Kedurs, apa kabar? Kali ini kita akan mereview sebuah YPV Suzuki R3 Cruise Hybrid yang merupakan Suzuki R3 termahal saat ini. Boleh dibilang R3 Cruise Hybrid ini adalah versi penyempurnaan dari R3 Sport. Oke, mungkin dari depan dia ini kelihatannya masih sangat mirip dengan R3 Sport, tapi kalau kita lihat detail satu persatu, cukup banyak beda antara R3 Cruise dengan R3 Sport. Mungkin yang paling ketara beda adalah di pemilihan warna bodi, yang mana kalau di Cruise ini dia ada pilihan warna bodi two tone. Jadi warna hitam untuk bagian atas dan putih di warna dasarnya. Dan warna hitam itu juga ada di spionnya. Pelek juga demikian, peleknya beda. Kalau di sini dia lebih dinamis desain peleknya dengan warna two tone. Terus kita lihat ukurannya adalah di 185 65 15 dan dia ini pakai ban dari Dunlop. Lalu kita mundur dari samping seperti ini tampilannya, belakang masih terobol dan di belakang sprint tampilannya masih ada perpaduan warna two tone, warna hitam di bagian area bumper bawah dan masih ada emblem hybrid di sini. Kemudian juga ada sedikit sentuhan chrome di atas logo Suzuki atau di bawah dari kaca dan wiper belakang. Bagasinya gimana? Yuk kita lihat. Ternyata walaupun bangku baris ketiga ini berdiri, tapi dia masih bisa ngasih space bagasi yang lumayan ya. Dan menariknya lagi, dia ini untuk partisinya itu terbelah dua gitu. Jadi nggak langsung kalau buka bisa sesuai kebutuhan. Dan ini ruang tambahannya, kompartemen tambahan maksudnya lumayan dalam ya. Dan pastinya mobil ini bangku baris ketiganya bisa dilipat dengan komposisi 50 dan rata lantai. Nah, kita juga bisa lihat di sini ternyata di bangku baris ketiga ini juga ada cup holder di masing-masing kiri dan kanan. Cuma sepertinya di sini nggak ada ini ya, nggak ada slot charger atau untuk adaptor. Oh ya, di sini ternyata juga adalah untuk menyimpan dongkrak. Jadi ingat ya, dongkrak itu ada di bagian sebelah kanan dari bagasi. Kita nggak perlu duduk di bangku baris ketiga karena udah pasti nggak cocok untuk orang-orang yang berbadan besar. Dari segi teknis, dia ini masih sama saja dengan all new R3 saat mobil ini pertama keluar di 2018. Artinya mobil ini masih menggunakan mesin K15B dengan tenaga yang kurang lebih adalah sebesar 103 dekuda dengan torsi sebesar 144 Nm. Kalau kita tangkanya nggak istimewa ya, karena memang kalau kita lihat sekarang YPV itu rata-rata memang segitu tenaga dan torsinya. Nah, di R3 ini dia masih menggunakan transmisi otomatis 4 percepatan dan penggerak roda depan. Kalau kalian perhatiin, mungkin di bagian area mesin atau di dalam ruang mesin itu nggak ada perangkat atau baterai dari R3 Cruise, padahal mobil ini kan hybrid ya. Ya, nggak usah heran karena memang mobil ini sebenarnya adalah mild hybrid, jadi bukan yang canggih hybridnya. Nah, terus di mana sih baterai dari R3 Cruise ini? Tepatnya ada persis di bawah jok penumpang depan. Dan itu pun nggak besar, hanya 10 ampere. Makanya ukuran kompak dan bisa ditaruh di bawah jok penumpang depan. Kita lanjut ke bagian kabin depan. Tapi biar nggak panas, kita coba nyalain dulu ya. Nah, kita mulai dari desain dashboard ya, atau desain interior secara keseluruhan. Dia ini secara layout tampilan masih sama banget atau persis bisa dibilang kayak R3 Sport, karena dia ini sangat dominan dengan warna hitam. Dan bahkan ini di panel dashboard yang tengah aja dikasih kayak sentuhan ala-ala karbon. Ini persis banget kayak di R3 Sport. Setir dia sudah kulit dengan jahitan merah di dalamnya. Tapi sementara untuk jok semua masih pakai kain ya. AC masih single zone.
tapi pengaturannya sudah digital. Terus juga untuk shifter dia masih yang lurus dan masih ada rem parkir yang konvensional. Di sini ada port 12 volt dan juga ada USB. Berarti kalau untuk port dia total ada di sini dan di tengah-tengah sini. Lalu untuk USB ada di sebelahnya. Dan kami agak sayangkan dia ini masih belum punya armrest di tengahnya. Padahal itu cukup ya untuk bikin lebih nyaman kalau kita saat berkendara. Terus head unit dia juga ukurannya seperti ini. Ukurannya tidak terlalu besar untuk ukuran mobil zaman sekarang ya. Cuma fiturnya lumayan lah. Bisa untuk konektivitas dan segala macamnya. Bahkan untuk pengaturan bass dan segala macamnya, untuk pengaturan output suara audio bisa diatur dari head unit ini. Cuma memang kami nilai head unit ini untuk masalah resolusinya masih kurang tajam. Ya mungkin itu ke depan bisa bisa ditingkatkan lagi untuk R3 ini. R3 Cruise Hybrid ini juga sudah dilengkapi dengan cruise control dan pengaturannya ada di sebelah kanan bagian setir. Dan kalau kita mau lanjut lagi untuk bahas instrumen kasarnya, kita lihat dia itu punya background untuk tachometer dan speedometer yang berwarna biru. Ini template mobil hybridnya Suzuki lah ya. Terus di bagian tengah itu ada MID yang ukurannya sedang ya. Tapi ini bisa menghadirkan banyak informasi ya. Kita ini sekarang lagi di tampilan dari hybrid ya. Jadi kalau kita jalan bisa kelihatan kapan mesin nyala, kapan motornya bergerak, dan seberapa banyak baterainya. Nggak cuma itu, dia tuh menu lainnya pun banyak ya, kayak yang tadi saya bilang. Ada ini kalau mau kosong bisa. Ini soal sisa jarak tempuh dan konsumsi BBM. Lalu ini grafik konsumsi BBM, waktu berkendara, terus juga berapa lama total idling kendaraan, jam. Terus ini grafik G-force. Ini sebenarnya kurang penting untuk mobil MPV ya. Output tenaga dan torsi, grafik pengereman dan kecepatan atau akselerasi, dan kembali lagi ke mode hybrid ya. Jadi cukup banyak. Tergantung kita mau ngelihat apa dulu nih. Jadi semua terpampang di sini, dan untuk pindah-pindah hanya perlu tekan tombol yang ada di sini. Duduk di belakang atau di bangku baris 2 dari Suzuki R3 ini buat dibilang rasanya biasa aja ya. Karena nggak banyak fitur atau kemewahan yang kita temukan di sini. Yang paling yang standar adalah dia punya double blower. Terus juga untuk masalah konektivitas atau charger ini masih pakai adaptor. Jadi nggak ada slot USB atau Type-C, masih perlu adaptor kalau kita mau ngecas atau untuk koneksi ke gadget. Nah, kalau kita lihat juga ini di bangku baris 2 ini hanya ada 2 buah headrest. Jadi artinya secara proper yang secara tidak langsung menyeratkan adalah kalau mobil ini di baris keduanya hanya pantasnya untuk 2 orang penumpang saja. Terus di sini dia juga ada armrest tapi nggak ada cup holder. Jadi ini benar-benar cuma buat senderan tangan. Untuk cup holder di sini di baris 2 ada di masing-masing pintu kiri dan kanan. Itu pun hanya ada 1 di masing-masing bagian. Jadi artinya untuk cup holder di bangku baris 2 ini cuma ada 2. Overall duduk di sini rasanya ya biasa ya, nggak terlalu istimewa dan nggak terlalu mewah. Cuma memang untuk kelegaan masih standar mobil-mobil di kelas OMPV. Meski kelihatan sederhana, tapi di sini di bangku baris 2 R3 ini, bangku di sebelah kiri ini sudah ada tempat untuk isofix. Artinya kalau kita punya anak balita kita mau dudukin dia dalam child seat, itu kita nggak susah untuk masangnya karena emang udah disediakan di sini. Ya artinya memang kalau untuk masalah akomodasi, walaupun secara fitur sederhana, tapi untuk masalah akomodasi dan kenyamanan penumpang masih diperhatikan dengan baik oleh Suzuki untuk R3 ini. Satu pemandangan yang cukup menarik di dashboard R3 Cruise ini adalah di bagian sebelah kanannya. Kita bisa lihat ini nggak ada tombol kosong, semuanya kebagian tombol. Ada tombol idling start stop, ada tombol sensor parkir, stability control, dan juga DRL. Jadi untuk DRL ini bisa kita
mati atau nyalakan sesuai kemauan kita. Dan nggak cuma itu, untuk lampu depan pun dia sudah ada pengaturan auto. Jadi kalau kita pasang di auto, kita nggak usah repot-repot mati atau hidupkan. Dia bisa nyala dan mati sesuai dengan kondisi saat itu. Misalkan gelap dia akan nyala, dan kalau terang akan mati. Seperti yang kita lihat, untuk DRL dia sudah DRL LED yang ini nyalanya terang. Cuma yang kami agak sayangkan dan kami agak kaget adalah ternyata R3 Cruise ini untuk headlampnya masih pakai bolam. Oke, dia memang sudah mode proyektor, cuma masih bolam. Ini kesannya kayak gimana ya? Kayak kurang up to date gitu dengan zaman sekarang. Karena kebanyakan kita tahu MPV sekarang, LMPV maksudnya di kelas R3 ini, bahkan untuk varian tengah atau bawah pun sudah banyak yang pakai LED untuk bagian headlampnya. Sementara di sini masih pakai bolam. Sayang sih, kesannya jadi kayak kurang update. Dan untuk masalah penerangan pun juga masih tidak sebaik dengan yang LED ya. Kita akan bahas kesimpulan dari review Suzuki R3 Cruise Hybrid. Ini memang bukan mobil hybrid yang canggih atau pure hybrid. Makanya secara efisiensi pun dia tidak semenakjubkan mobil-mobil hybrid yang canggih atau pure hybrid. Tapi dengan teknologi mild hybrid yang diusungnya, apakah memberikan dampak yang signifikan terhadap rasa berkendara dan performa secara keseluruhan? Kalau kita ngomongin soal rasa berkendara, dia ini masih sama aja kayak R3 yang lainnya, all new R3 yang lainnya. Dia masih salah satu yang ternyaman dan sensasi berkendaranya pun juga cukup menyenangkan. Tapi dengan teknologi mild hybrid yang diusung ya, bisa memberikan sedikit sensasi yang berbeda, terutama dalam hal performa. Jadi kalau misalkan dia baterai ini sedang dalam kondisi penuh, terus kita bawa dia jalan di kecepatan tinggi, baik itu di tol ataupun jalan raya lengang, baterai itu juga akan mengeluarkan tenaga, ikut mendorong mobil berakselerasi. Makanya ada rasa bahwa mobil ini terasa lebih halus dan lebih bertenaga saat dibawa berakselerasi dalam kondisi baterai yang penuh. Tapi kalau sudah mati, maka ya itu tadi sama aja kayak R3 yang lainnya. Gimana dengan harganya? Nah, ini boleh dibilang sebagai salah satu daya tarik terbesar dari R3 Cruise Hybrid. Untuk varian seperti ini, R3 Cruise Hybrid Automatic dengan warna eksterior two-tone dibanderol seharga Rp300.800.000 on the road Jakarta. Ya, itu harganya hampir 300 juta bulat, dan itu menurut kami sangat kompetitif di kelasnya. Karena dengan harga tersebut kita sudah bisa mendapatkan LMPV yang cukup stylish, nyaman, punya teknologi mild hybrid, serta punya sensasi berkendara yang sedikit berbeda dari mobil-mobil sekelasnya. Untuk soal fitur ataupun konektivitas, memang dia bukan yang paling lengkap dan paling canggih di kelasnya. Tapi rasanya kalau kita lihat sekarang ini banyak hal yang bisa kita upgrade dari segi aftermarket, rasanya itu mungkin nggak akan terlalu jadi masalah. Nah, kembali lagi, dengan harga segitu, mobil ini tetap punya value yang sangat baik untuk mobil sekelasnya. Jadi untuk kalian yang sedang mencari LMPV yang tadi ya, yang cukup stylish, punya sensasi berkendara yang sedikit berbeda dari LMPV sekelasnya, tapi punya harga yang masih ramah kantong dan cukup terjangkau, dan tidak terlalu mementingkan soal kecanggihan atau fitur, ini cocok untuk kalian. Oke, Gadwars, gitu hasil review kami mengenai all new Suzuki R3 Cruise Hybrid. Kalau suka mau di like, kalau ada yang ingin komentari silahkan komentar, nggak usah sungkan. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media kalian, dan subscribe juga channel YouTube kami. Terima kasih sudah menonton.